Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, sahabat Majelis Percikan Iman. Kemarin kita membahas apa, Bu? Ciri-ciri orang yang hatinya bersih, ya. Ciri-ciri orang yang hatinya bersih. Alhamdulillah ciri-ciri itu ada kan pada ibu bapak ya. Ada syukur, ada sabar, ada pemaaf. Ada apa lagi, Bu? Husnuzon dan ada tawa. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan ciri-ciri hati yang berkarat. Kalau kemarin ciri hati yang bersih. Sekarang ciri hati yang berkarat. Kenapa saya katakan berkarat? Ini merujuk ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu. Wa in ada zida fiha hatta ta'lu. Jadi istilah berkarat itu saya ambil dari hadis ini. Nabi mengatakan, Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila melakukan kesalahan maka akan ternoda hatinya. Ternoda. Kalau noda itu, kalau dia itu berhenti, istighfar, tobat, sokola kolbuhu, maka hatinya itu bersih lagi. Jadi kalau saya pakai baju, Ustadz Aan pakai baju putih nih, ya kan? Kena noda tinta hitam, selak, dicuci, bersih lagi. Kena lagi, dicuci, bersih lagi. Nah hati itu kalau lakukan dosa, tobat, istighfar, bersih lagi. Sebanyak apapun noda, terus dibersihkan, ya bersih lagi. Wa in ada, tapi boleh jadi Ustadz Aan kena tinta, nggak dibersihin, dibiarin. Kena tinta lagi, terus sampai baju beliau ini hitam dengan tinta-tinta. Begitu ada tinta lagi, sudah nggak kelihatan lagi, karena sudah penuh. Nah kata Nabi, hati itu begitu, bisa berkarat. Jadi kalau ibu punya bahan, sebut saja pagar besi, ada karat satu, dibiarkan. Karatnya lama-lama menambah. Tapi kalau ada karat, bukan ada karat, bahan karat yang akan berkarat, kan karat itu bisa dari debu yang kena air, dibersihkan. Jadi kalau kita punya pagar dari besi selalu dibersihkan, maka kecil kemungkinan berkarat. Tapi kalau pagar itu kotor, dibiarkan, lama-lama berkarat. Bisa hancur, bisa rusak. Nah, kata Nabi, manusia itu bisa saja hatinya berkarat. Nah, sekarang ciri orang yang hatinya berkarat, cirinya satu, malas ibadah. Bahwa anak teh malas teh. Lihat Quran teh ujug-ujug ngantuk gitu. Jadi bahwa anak teh malas gitu teman-teman ya gitu. Kebayang nggak? Nah jadi kalau kita ini ada malas ibadah, hati-hati, hati kita teh sedang ternoda. Ya. Dengar adzan, adzan lagi. Satu-satunya yang giat pas adzan maghrib. Nah, itu mah giat banget, dah lagi puasa. Adzan lohor, kalau kaki ini adzan. Hoream teh, males teh gitu, ya. Baca Quran, mata tadinya cenghar, mata tadinya seger. Shadaqallahul adzim. Jadi kalau ini ciri, kalau bawaannya teh males, kata orang Sunda mah hoream, hati-hati, mager, itu teh tanda hati kita sedang sakit, berkarat itu, ya kan? Teh ngaos yuk, mangga, tipayun, mangga insya Allah. Padahal eta pengajian teh depan rumah.
tinggal nyebrang, tapi ya Allah malasnya tuh ya. Nah gitu. Dengar ya Ibu, Bapak, kalau ada kemalasan dalam ibadah, tah itu teh tanda hati kita sedang berkarat, sedang bermasalah. Nabi mengatakan likulli amalin syirratun walikulli syirratin fatratun. Setiap amalan ada masa semangat dan setiap masa semangat memiliki masa futur, masa malas. Jadi gini, setiap dirimu itu ada waktu semangat. Kita semua ada waktu semangat, tapi boleh jadi ada saat dirimu malas, kata Nabi. Faman kanat patrotu ila sunnati faqad aflaha. Kalau rasa malas itu dilawan, sungguh dia beruntung. Jadi kalau ada rasa malas, lawan. Karena kata Nabi, sekalipun kamu sedang semangat, itu tetap ada rasa malas. Ya kan? Ini relate nggak dengan kehidupan? Ya, iya kan, kerasa kan? Asa semangat, kamari majam sekieu teh Quran tamat, ya, sajuz. Ayeuna mah ningali Quran wae tunuh. Itu belum pegang Quran. Lihat Quran. Nah, kemarin kita punya semangat. Walikulli syirfatroh. Ingat loh, kalau kamu lagi semangat, kadang-kadang suka ada malas. Fapan kanat fatrotu ila sunnati faqad aflaha. Kalau kamu sedang malas, lawan. Lama-lama kamu beruntung. Nah, jadi boleh jadi malas itu karena kita tidak melawannya. Karena hati kita ada karat. Sehingga muncul malas. Lalu diikuti. Ya. Itu sebenarnya bukan hanya urusan agama. Urusan keduniawian. Ya. Bapak, Ibu, walaupun Anda rajin olahraga. Itu sok ada malas. Ya misalnya Ibu rajin senam. Di Sanggar Senam Hajah Laila. Kan ayah kan di RW Anda kan. Sanggar Senam Hajah Laila khusus muslimah. Nah kan? Benar nggak? Anda teh rutin. Karena Anda member di Sanggar Senam Hajah Laila. Nah. Ibu. Kebayang nggak? Ujug-ujug Anda teh, duh nih hoream teh. Ibu hajahna teh ngawea, Neng. Senam atuh. Insya Allah Bu, Anda teh malas pisan. Jadi hal duniawi juga ada malasnya. Apalagi hal yang bersifat ukhrawi. Ya. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halaka. Siapa yang ngikutin rasa malas, hati-hati, nanti kamu celaka. Sekarang malas baca Quran, besoknya malas, akhirnya nggak baca Quran. Terus aja jadi malas. Jadi kalau ada malas, Bapak Ibu lawan. Duh saya teh malas pisan baca Quran. Lawan walaupun cuma satu ayat. Alif lam mim shadaqallahul adzim. Nah, jauh lebih bagus daripada tidak pegang sama sekali. Jadi lawan, ya gitu. Ibu meni asa males masak teh. Apa yang Ibu lakukan? Go food. Kalau Anda go food, nanti Anda nggak pernah mau masak. Lama-lama mata orang kalau udah ketagihan go food, udah mulai tatara masak ayeuna teh. Ini secara rapenya, ini go food. Kan ari go food mah cukup. Ya. Tapi kedah aya artos. Jangan. Nah, ya. Jadi yang pertama apa Bu? Malah. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Jadi kata Nabi, maaf. Riwayat Imam Ahmad, ya. Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malas. Siapa yang melawan malasnya, maka dia beruntung. Siapa yang mengikuti malasnya, dia celaka. Maksud celaka itu nanti lama-lama ya jadi pemalasan gitu ya. Satu itu. Dua, ciri orang yang hatinya berkarat, diperbudak nafsu. Diperbudak hawa nafsu. Diperbudak hawa nafsu. Diperbudak hawa nafsu. Maksudnya begini Bu. Apapun dorongan buruknya diikuti.
Asa hayang ngomongkeun Yuyun, ngomongkeun Yuyun. Asa hayang ngomongkeun Ani, ngomongkeun Ani. Ya kan? Asa hayang ngomongkeun Wiwi, ngomongkeun Wiwi. Jadi nggak pernah dilawan, ya. Asa pengen ngomongin Wiwi, Ramadan. Puasa, kayak abis buka. Artinya ada orang yang emang diikuti nafsu itu, hawa nafsu itu. Wal ajiz, kata Nabi, orang yang lemah hatinya, lemah imannya, manit taba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Tuh, Bu. Jadi kalau kita selalu ngikutin hawa nafsu, dorongan buruk, ya. Ibu keheul pisan kasalaki, langsung ngomong. Ibu sebel sama anak, langsung ngomong. Tapi ada juga ibu sebel sama suami, ibu tahan dulu. Kapan dikemukakannya? Pas buka. Nah, tapi artinya, tapi udah buka juga jangan. Maksud saya apa? Kalau kita termasuk orang yang ngikutin hawa nafsu, dorongan-dorongan buruk, kan begini Pak Bu. Manusia mah hidupnya itu berkompetisi, bersaing, baik dan buruk. Makanya saya bersyukur sekali, Ibu, Bapak, Anda bisa ke sini karena Anda menundukkan rasa malas, Anda menundukkan hawa nafsu, Anda menundukkan jiwa yang lemah. Orang-orang lemah nggak mungkin datang ke sini. Lemah jiwa maksudnya, lemah mental. Apalagi kudu mengarungi dataran tinggi, turun, nanjak, lembah, nanjak. Ya. Angkot juga, ibu-ibu nete tarurun, ya kan? Wah. Tapi terkapok, ya. Kamari mada paam cina ibu-ibu teh tarurun, masih terkuatan didorong ku ibu. Tapi aneh minggu berikutnya teh, yuah kaditu deui juga kamari ngadorong. Nah, bukan kapok. Ya. Jadi Bu, kalau hati kita berkarat, bawaannya malas ibadah tuh. Itu riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, diperbudak hawa nafsu. Ya, itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga, orang yang hatinya berkarat itu ada kedengkian. Dengki itu nggak suka lihat orang lain berhasil. Apa Bu? Dengki alias hasad. Ya, hasad. Nanti yang ada ayat-ayatnya saya simpen di belakang biar Ustadz Aan istirahat dulu. Kan. Sekarang mah yang pakai hadis aja dulu. Jadi yang pertama tadi apa? Malas. Dua? Nah, tiga? Dengki. Dengki itu artinya tidak suka dengan kesuksesan orang lain. Nggak suka kalau lihat orang lain sukses, orang lain berhasil gitu. Nah, tapi teman-teman, ada hadis Nabi yang mengatakan la hasada illa fithnain. Kamu tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Pertama, rajulun atahullahu malan fasallatu ala halakatihi fil haq. Kata Nabi, kamu kudu iri. Nah, iri di sini yang disebut dengan iri yang positif. Ada orang yang berharta, menghabiskan harta dalam keriduan Allah. Terus Anda bilang ini, aku kalau punya harta ingin kayak dia. Nah, itu namanya positif. Dengki yang positif. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Orang yang diberi ilmu, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang diberi ilmu, lalu dengan ilmunya itu dia beramal dan banyak memberikan kemanfaatan sama orang. Anda bilang, aduh ya Allah, aku pengen seperti dia berilmu lalu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Nah, kalau ini sebenarnya dengkinya Anda pakai tanda petik ya. Dengki positif itu dalam bahasa agama disebut ghibtoh. Apa Bu? Ghibtoh. Kalau ghibtoh itu kita ingin sama dalam hal kualitas ibadah
bahkan melampaui. Ya. Ustadz Aan, pas saya tanya, Ustadz, ini hari ke-11 udah berapa juz? Ustadz, 22. 22. Aku kudu 44. Banyak 44 juz. Nah, aku kudu 44. Nah, jadi kalau ghibtoh itu ingin melampaui kebaikan orang. Ingin melampaui kebaikan orang. Ustadz Aan hari ke-11 itu 10 juz. Saya katakan, aku mah minimal 15 juz. Pokoknya kumaha caranya saya melampaui dia. Tapi dalam ibadah, itu ghibtoh namanya. Paham, Bu? Itu justru bagus. Ya, bagus. Ya. Ibu, Bapak, kalau Anda melihat teman Anda lebih rajin ibadahnya, lebih soleh, lalu Anda ingin sama seperti teman Anda atau bahkan ingin melewatinya, itu namanya ghibtoh. Jadi ghibtoh itu ingin melampaui minimal setaraf dengan kebaikan yang dilakukan orang lain. Nah, kalau hasad ingin supaya kesuksesan orang itu runtuh, jatuh, atau menistakan kesuksesan orang lain. Bu Tati kemana? Anaknya Dewi Suda. Dewi Suda, Masya Allah, tabarakallah. Anak yang mana? Itu anak yang pertama. Seneng ya, asa baru kemarin anak nata SMA. Sekarang udah sarjana lagi. Mudah-mudahan berkah. Tak, bagus tidak? Bagus. Mudah-mudahan ya Allah anak-anakku juga jika anaknya Bu Tati. Itu namanya apa? Ghibtoh. Bu Tati nggak apa? Ngewisuda anaknya? Yang mana? Eta nu SMA. Oh SM, kan budakna kan bodoh bisa. Masa udah wisuda lagi? Bodoh cece, budakna teh bodoh. Kan saya guruna, dia teh kan rankingnya sesuai jumlah murid. Masa sih udah sarjana lagi? Jadi nggak mau terima anak orang lain sukses. Ya, nggak mau terima. Nah itu hasad. Hasad, ya. Kamu kesini pakai apa? Sama Bu Ella. Karena angkot, alhamdulillah Bu Ella gaduh mobil anyar. Alhamdulillah matak TRT Abdi mah ayeuna mah tara sewa angkot. Mobil Bu Ella. Berapa orang? 12. Ageng mau gaduh elep. Elep. Saha nu nyetirnya Bu Ella. Kabayang Bu Ella. Bawa Anda mah ada dengki yang serikan tah. Gitu. Oh ya, ya Allah, kalau ada rezeki aku pengen kayak Bu Ella dah. Pengen kayak Bu Ella kan tadi? Bu Ella. Pengen kayak Bu Ella, punya merenang TRT tilu teh ngiring sadayana 12. Geus teu kudu pesen angkot deui. Ya Allah, mudah-mudahan aya rezeki juga Bu Ella. Ghibtoh itu. Ghibtoh. Ya. Kamu kesini pakai apa? Mobil Bu Ella. Yang mana yang boga mobil? Iya. Ya mobil Ella. Pamere eta mah. Tim mertuana. Duit di mana dia? Uang dari mana dia? Mual mungkin. Mual mungkin. Duit dari mana coba? Mual mungkin, cece. Memang gajinya sabaraha? Mual mungkin. Jadi nggak mau terima kalau Bu Ella teh punya pun nggak mau terima. Kan gitu. Bu, itu teh dalam kehidupan ada yang kayak gitu. Kita mah kudu ghibtoh. Apa ghibtoh? Ingin sama atau melebihi kebaikan orang, ya, gitu. Ya. Hari Ustadz Aan eta hafalannya berapa juz? Dia teh udah 25 juz. 25? Kurang. 32. Karena dia makan nggak tahu juz teh 30. Nah kan? Gitu.
Ini walau alam benar atau tidak ya. Dulu zaman Pak Harto. Pak Harto teh datang ke pesantren. Tapi ini yang ceritanya memang yang punya pesantren. Yang punya pesantren. Ya, almarhum Pak Harto tuh datang ke pesantren. Nah, kan Pak Harto masuk nanya, ini, nah, ya nanya nggak dikasih sepeda hari taman. Sahan nu ngasih sepeda cecah, Pak Harto mah tara ngasih sepeda. Iya, beda kelas. Nah, jadi Pak Harto mah tara ngasih sepeda. Cuma sok ngobrol, ya gaya Pak Harto kan dulu. Ya. Oh, kamu di pesantren ini kelas berapa? Kelas sekian Pak Presiden. Kamu sudah hafal berapa? 5 juz. Oh, hebat, bagus. Kamu, nah kata ustadznya, nah ini Pak yang paling pinter teh ini. Kamu udah berapa juz sekarang? Umur berapa? 12 tahun Pak Presiden. Berapa juz? 30 juz. Ayah menteri no komen. Nanti kalau udah 14 tahun 40 juz ya. Kebayang tuh. Ya si menteri atuh jeung ngilu-ngilu. Jadi ketika kamu berapa? 12 tahun, hafal berapa? 30 juz. Bagus bari diusapan, bagus. 3. Kamu nanti jadi ulama besar ya, kata Pak Harto. Menterinya. Nanti kalau dia itu sudah 14 juz ya nak ya. Nah, tapi Pak Kiainya pintar menjaga kehormatan. Nah, seandainya Quran itu ada 40 juz, kamu juga hafal. Tapi kan sayang, Quran kan 30 juz. Nah, menterinya gini, oh my God. Karena kan menterinya ngerti Quran 30 juz. Tapi yang hebat itu kiainya. Ya, kiainya, apa kata kiai? Nah, dengar ya kata Pak Menteri. Kalau kamu umur 14 tahun, sekiranya Quran itu 40 juz kamu hafal juga. Tapi kamu tahu kan Quran itu 30 juz. Apa kata menterinya? Nah itu. Kamu udah hebat sekarang 30 juz. Itulah saudara kehidupan. Ya. Ini yang ceritanya Pak Kiainya. Zaman Pak Harto cenah ada kejadian, cenah Pak Harto cenah kesini. Oh gitu, Ustadz cek saya kan beliau guru saya juga. Oh cenah gitu. Eta menteri legeg cenah gitu. Jong komen atau tong komen antep we. Maksudnya mah ingin supaya rame ngusap ke budak nanti kamu hafal 40 juz ya. Apa 40 juz? Oke. Ya. Kita lanjut saudara-saudara. Nah, jadi kalau kata Nabi iyyakum wal hasada, jauhi oleh kamu dengki. Fa innal hasada, karena kedengkian itu yakulul hasanat, akan menggerogoti kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Jadi ibu bapak, dengki itu bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan kita. Makanya ciri orang yang hatinya berkarat, 1, tadi apa? Malas. 2, hawa nafsu buruk teh diikutin. Yang ketiga, ada kedengkian gitu loh teman-teman. Nah, yang keempat, takabur, sombong, ya. Itu ibu. Orang yang hatinya berkarat itu suka ada kesombongan. Ya. Ustadz punten dibaca surat Luqman Ustadz. Surat ke-31 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Sadaqallahul azim.
ibu bapak, sahabat Majelis Percikan Iman, ini sebenarnya ayatnya agak panjang. Bercerita tentang nasihat Luqman kepada putranya. Di Quran itu ada nama yang diambil nama orang. Diambil dari nama orang. Itu menggambarkan itu menggambarkan kualitas kesolehan orang itu. Ada surat Luqman. Luqman itu bukan nabi, tapi jadi nama surat. Ada surat Ali Imron, keluarga Imron. Itu bukan nabi, tapi karena solehnya dijadikan nama surat. Surat Maryam. Maryam kan bukan nabi, tapi karena simbolisasi dari wanita soleha, jadi nama surat. Gitu kan? Gitu. Kalau Yusuf, itu jelas karena beliau nabi, kan gitu. Nah, Luqman ini bukan nabi, tapi diabadikan di Quran tentang nasihat-nasihatnya. Salah satunya yang kaitannya dengan pembahasan kita, beliau mengatakan pada anaknya, wala tuso'ir khaddaka linnas, jangan kamu palingkan wajah dari manusia, wala tamshi fil ardi maroha, jangan kamu sombong berjalan di muka bumi, jangan kamu angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Nah, orang yang hatinya berkarat, sok aya sombong. Ibu putra berapa? 3. Oh, tapi ibu nggak pernah pada di sini. Iya nyata anak pertama, anak saya teh gerak jauh-jauh sekolah teh. Ka luar negeri. Sekolah kan di Harvard, di Universitas Harvard. Lagi ambil S3. Nu kadua gerak qadarullah. Kuliahna di luar negeri juga. Etama di Oxford. Nu katilu gerak di luar negeri juga. Ya, emang etama caket di Nanyang Technological University Singapura. Masya Allah ibu putra namni palalinter gitu. Ya iya ya. Tuti Amalia. Ya indungna pinter ari cece. Da budak pinter mati ibu. Sok cece tanya. Pinter mah turunan ibu. Alhamdulillah cece teh baheula lagi pinter. Matak barudak cece pinter. Memang salah ki cece bodoh. Tapi gak masalah. Suami teki kan ayah mah bodoh kan? Ya. Cece nu pintar. Anda langsung dia hatinya berkarat. Jadi orang yang hatinya berkarat itu cenderung sombong. Ibu eta putra meni palalintar. Karunia Allah. Eta teh ujian untuk saya teh syukur apa kufur. Gitu. Ibu eta suami ibu menikah pinter, bager, soleh. Iya mah karunia ti Allah dah. Da abdi ge baheula teh soleh-soleh teuing, tapi alhamdulillah suami saya memang bager. Nah, ibu eta suami ini soleh. Ye cece teh keur ngora. Saum Senin Kemis, Daud, puasa tahajud tara absen, ya, duha tara absen. Mata ku Allah teh dibere cece teh. Dikasih laki-laki terbaik. Padahal suaminya gak baik-baik banget sih. Nah jadi pokoknya mun aya orang sombong, hatinya berkarat. Nah ibu bapak dengar baik-baik. Yang paling bahaya apa? Sombong dengan kesolehan. Nah, kan Allah tadi makan sombong dengan anak, sombong dengan suami, sombong dengan kekayaan. Itu gak bagus. Tapi lebih tidak bagus lagi sombong dengan kesolehan. Hati-hati itu. Ya. Eta gerasi titanya diajak ngaji teh hese. Ya. Ya cece manya timimiti gadis. Aktivis ngaji. Ya cece teh sekarang udah jadi nini. Timimiti sok kamu bayangkan 3 gadis kene. Cece. Ngaos ka mana-mana. Aya ustad senior tas parupus. Ayeuna teh zaman Pak Aam ayeuna teh.
Zaman Pak Aam, Aagim, ayeuna teh kapungkur tak ustad nu kapungkur. Ada almarhum Ustad Abdurrahman, ada almarhum Ustad Rusyad Nurdin. Tos parupus cece teh ngaos ka aranjeuna. Ayeuna mah ka Ustad Aam, ka Agim, ayeuna. Jadi dia sombong dengan kesolehannya. Itu lebih bahaya. Ya gitu. Usadaan misalnya di luar Ramadan. Usadaan saum teh? Henteu Ustaz. Jika saya atuh. Saya mah dari muda udah saum Senin Kemis. Sok atuh sing soleh jadi jelema teh. Nah, kabayang teh. Cece geuleuh urang teh nu kitu teh. Bukan kagum. Nah, jadi Ibu, yang bahaya itu apa? Sombong dengan kesolehan. Kesolehan. Itu jamaah ada berapa? Ada 2000 mah. Lagi apa? Alhamdulillah bukber. Ya, bukber. Sadayana bukber. Cece kan tiap Ramadan. Tiap Ramadan. 1000 sok etang. Ti Ramadan tintan kahiji nuki ka akhir. Sabaraha ribu. Jadi eta teh hati-hati nu bahaya teh sombong dengan makanya ada ayat yang mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau hancurkan kebaikanmu dengan memamerkannya dan sombong dengan kebaikanmu itu. Nah, ya. Jadi keberapa itu teh? Apa? Keempat, ya. Nah, yang kelima, ya, yang kelima. Nah, ini yang paling mengerikan. Orang kalau hatinya berkarat tidak bertemu Allah. Nah, yang paling mengeri. Ini puncaknya di sini. Tidak bertemu Allah. Nah, Ustadz, dicek surat ke-83 ayat 14-15. Surat Al-Mutaffifin, surat ke-83 ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Shadaqallahul azim. Nah, ini yang puncaknya teman-teman. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh apa yang mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Jadi perbuatan buruk itu lama-lama menutup hati. Karena diulang. Dan teman-teman begini, kalau satu perbuatan salah diulang, bahayanya sampai titik kita ini gak merasa bersalah. Contoh, bila kita selalu di awal waktu, duhur selalu di awal waktu. Sebut sajalah satu saat kita sholat jam 1:30. Padahal biasanya tiap duhur di awal, ini 1:30. Punya perasaan bersalah nggak? Iya, aduh 1:30 ya can sholat. Ada nggak enak. Aduh, misalnya di jalan, aduh ya Allah udah 1:30, belum sholat. Percaya saya, kalau itu diulang-ulang, sekarang merasa bersalah, besoknya merasa bersalah tapi agak menurun, besoknya agak merasa bersalah. Lama-lama sampai titik 1:30 belum sholat anteng we. Maka ada orang-orang jam 2 belum sholat anteng we. Anda makan jam 2 belum sholat khawatir ya. Karena hatinya relatif bersih. Tapi kalau diulang-ulang itu sampai titik jam 2 sholat baru sholat tuh gak merasa bersalah. Makanya kenapa ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak merasa dosa. Kita mah Pak Bu, boro-boro tidak puasa. Sebut sajalah saya safar. Saya safar nih. Kan orang safar mah boleh berbuka ya. Iya, misalnya saya ke Jogja gitu loh. Saya safar. Kalaupun saya berbuka, boleh. Tapi asa gak enak gitu makan teh. Karena ini Ramadan.
Padahal saya teh berbuka juga secara syariat teh boleh. Kalaupun saya buka sembunyi-sembunyi, ya, saya makan di mobil, minum gak kieu tah di bawah dashboard. Gitu, ya kan? Gitu, ya kan? Ya enggak sih? Ya botol minuman kan gitu. Padahal andaikan gini juga nggak masalah, dah saya ke safar. Kenapa? Ya mungkin karena puasa itu sudah melekat pada diri kita. Tapi ada orang yang karena dia diulang-diulang tidak pernah puasa, dia nggak merasa bersalah. Orang diulang-ulang sholat terlambat, ya jadi nggak merasa bersalah. Jadi ternyata perbuatan salah itu kalau diulang sampai di titik tidak salah. Kala sungguh apa yang mereka kerjakan akhirnya menutupi hatinya. Yang dimaksud menutupi hatinya sampai orang itu sudah tidak merasa kala. Sekali-kali tidak. Bu, kata-kata kala itu dalam bahasa Quran untuk menunjukkan sungguh. Sekali-kali tak bisa dibantah lagi. Pasti. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang melihat Tuhan. Jadi gini. Ibu bapak, puncak kenikmatan tertinggi itu bukan surga. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Bayyinah, coba misalnya. Innalladzina amanu, nggak apa-apa biar sekalian tadarus. Surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Nah itu Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Innalladzina, ayat 6. Ayat 6 surat Al-Bayyinah sampai tamat. Ustaz. Surat Al-Bayyinah, surat ke-98, ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah sadaqallahul azim. Ibu bapak ya, kalau yang ayat 6 itu bicara tentang akibat dari kekufuran. Mereka dalam jahanam, mereka itu sebaik-baik makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Sementara ayat 7 bicara orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik. Kenapa dikatakan sebaik-baik makhluk? Karena mereka akan mendapatkan balasan jazauhum inda rabbihim jannatu adn. Bagi mereka itu surga Aden. Ya, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu menggambarkan keindahan. Kholidina fiha, kekal di dalamnya. Ini bicara apa? Surga Aden. Mereka bahagia di surga. Ternyata surga Aden itu bukan puncak bahagia. Yallahu anhum waradu. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat tercinta, kenikmatan tertinggi itu ketika kita diridhoi Allah sehingga tidak ada penghalang
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, boleh jadi orang itu masuk surga tapi tidak level bertemu Allah. Masuk surga tapi tidak bertemu Allah. Yang bertemu Allah itu Allah ridho. Nah, di dalam ayat lain ada kalimat dan mereka melihat Tuhannya langsung. Tapi tidak semua ahli surga, tergantung level-levelnya. Nah, oleh karena itu, saat hati seseorang itu ternoda, berkarat, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sungguh mereka itu benar-benar terhalang melihat Tuhannya. Kenapa terhalang melihat Tuhannya? Karena Allah tidak ridho. Di ayat ini dikatakan surga itu sebuah kenikmatan. Tapi puncak dari surga adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka bulan yang penuh berkah ini kita berjuang supaya hati kita yang berkarat. Tadi ada tanda tanya, ada berapa? 1, malas ibadah. 2, gampang diperbudak hawa nafsu. 3, dengki, yang gak suka orang lain berhasil. 4, orang takabur itu cenderung juga jadi pamer ya. Nah, yang kelima, nah ini yang puncaknya. Jadi makanya kita jadikan Ramadan ini waktu terbaik untuk bersih-bersih diri. Waktu terbaik nih. Saya tegaskan sekali lagi, ada yang tahun kemarin masih bisa duduk di sini. Sekarang oleh Allah dipanggil selamanya. Hari ini kita bisa duduk di sini. Pastikan ini Ramadan terindah untuk membersihkan supaya hati kita tidak berkarat. Sebab tak ada seorang pun yang menjamin di tahun depan kita masih bisa duduk lagi di sini. Walaupun kita tentu saja berdoa, semoga Allah memberikan umur dan sehat di tahun yang akan datang. Ibu bapak, tema itu sudah habis, tamat. Insya Allah minggu depan akan ada tema yang baru lagi. Kalau tema ini apa namanya? Menata hati menyambut bulan suci. Menata hati menyambut bulan suci. Saya anggap materi ini selesai. Insya Allah pekan depan kita bahas tema yang baru. Insya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.